Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bomba padamkan api je ke? Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba nih penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. SMP2 Cikajang. Tugasnya tentang apa? Wawancara di Dinas Pemadam. Observasi mungkin ya. Soal teks prosedur. Tuh. Kelas berapa ini? Kelas 9. Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Boleh sok. Pelatihan dan pendidikan apa yang Bapak miliki untuk profesi dan posisi ini? Untuk profesi dan posisi di Damkar ini, jadi di Damkar itu tidak semua orang bisa masuk, tapi tidak semua orang juga tidak bisa masuk. Persyaratan untuk bisa menjadi petugas pemadam itu ada pelatihannya, ada pendidikannya. Kebetulan pendidikannya adanya bisa di Jakarta, bisa di Solo, cuman yang lebih dipakai itu di Jakarta karena itu bersertifikat melalui Kemendagri, dan pelatihannya itu ada dari Pemadam 1. Pemadam 1 itu pelatihan Pemadam 1 itu untuk pekerjaan dari damkar untuk pemadaman. Kemudian ada rescue, itu untuk penyelamatan. Jadi di damkar itu, tupoksi damkar itu sesuai dengan nama di depannya kan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi tupoksi damkar itu bukan hanya tentang memadamkan kebakaran saja, tapi ada penyelamatan. Di mana penyelamatan itu sendiri luas ya. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan penyelamatan, damkar insya Allah bisa membantunya. Baik dari laut bisa, dari darat juga bisa. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Jelaskan waktu Anda dan tim harus menyelesaikan masalah. Apa masalahnya dan bagaimana itu diselesaikan? Masalah dalam pekerjaan mungkin ya. Dari pemadaman kayak gitu. Jadi tugas dari pemadaman masalah jika terjadi kebakaran nih, apa yang harus dilakuin sama petugas dan tim kayak gitu, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Sesuai SOP, ketika ada laporan 65 itu kode kebakaran di damkar ya. Ketika ada 65 masuk laporan ke kami, dari kami itu kemudian bergerak. Dan adik-adik juga harus tahu kalau di damkar itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita ini bekerja satu tim, di mana satu tim ini idealnya ada 6 orang. Jadi sekali proses penyelamatan kebakaran, dalam sekali berangkat itu kita satu tim, tidak bisa sendiri. Dalam satu tim itu idealnya kita punya 6 atau 5 anggota kayak gitu. Dan cara menyelesaikannya ya kita punya SOP tugasnya masing-masing. Dari 5 atau 6 tersebut kan ada driver sebagai pengemudi mobil, kemudian ada yang pertama ada komandan regu nih, ada danposnya. Di sini danpos, komandan regu, komandan dalam tim itu, di mana tugas komandan itu untuk mengatur kinerja seperti apa, terus teknik apa yang harus kita lakukan, dan ada fighter itu untuk di depan. Fighter, ada helper, juga ada operator. Gimana nih cara nyelesainnya supaya bisa kelar dan beres dengan cepat dan tepat? Ya kita mengikuti arahan dari pada komandan regu tersebut. Jadi ketika berangkat kita nyari akses jalan yang lebih cepat dan lebih aman. Kemudian setelah kita nyampe di TKP, kita mengikuti apa yang harus dilakukan, dan itu dikomando oleh komandan regu.
guna untuk terciptanya satu tujuan supaya pemadaman lebih tepat dan cepat. Ini apa lagi deh? Apa tanggung jawab petugas pemadam kebakaran? Tanggung jawab untuk semua atau orang? Tanggung jawab. Apa tanggung jawab petugas pemadam? Umumnya tanggung jawab petugas pemadam kebakaran itu kan untuk membantu menyelamatkan jika ada terjadi musibah kebakaran. Itu tanggung jawabnya. Terus tanggung jawab dari per orang, khususnya per orang, kita dalam tim ini kan udah jelas tugasnya. Jadi tidak semua di sini seorang driver, enggak. Jadi dalam satu tim itu ada komandan regu. Tugasnya itu untuk mengatur, tanggung jawabnya itu untuk mengatur berjalannya operasi. Kemudian ada driver. Driver itu tugasnya untuk membawa unit, tanggung jawabnya membawa unit sampai dari TKP dan kemudian balik lagi ke Mako dalam keadaan selamat. Tugas dari fighter itu untuk pemadaman api di depan, di titik api. Kemudian ada helper itu untuk membantu fighter. Pemadam kebakaran ini tugas pemadam kebakaran memiliki informasi akan pada saya bagaimana bapak dan keluarga bapak akan Mengelola kerja non tradisional. Jadi di kami itu sistemnya kan piket ya deh. Piket itu satu wilayah itu khususnya di Cikajang nih. Di Cikajang itu kami punya 2 regu. Ada regu 1 sama regu 2. Regu 1, regu 2 itu jumlah orangnya sama 5 orang. 5 orang dan itu tuh kami piket selama 3 hari full. Jadi 3 kali 24 jam kita piket stay di sini. Jadi ada pun laporan mau jam 1 malam, mau jam 4 subuh, kami siaga di sini. Dan ketika sudah 3 hari, nanti ada regu selanjutnya untuk membackup, mengganti. Dan itu kita boleh pulang. Selama 3 hari kita stay di sini dan 3 hari kita stay di keluarga. Tapi dengan catatan, ketika kita pulang ke rumah juga dalam kondisi dalam keadaan siaga. Jadi yang di sini siapnya, kami siaga. Jadi bila mana ada laporan kebakaran yang emang tidak bisa ditangani oleh 5 orang, kami bisa membantu. Tidak ada keadaan darurat, tanggung jawab Ketika tidak ada kebakaran, kegiatan atau tanggung jawab pemadam sehari-hari itu ya kami melatih bina visi. Terus kami juga melaksanakan korpe itu opsi, kita pemeliharaan unit, pengecekan peralatan, kayak gitu. Latihan biasa lah, latihan ya, latihan fisik, latihan tali menari dan latihan pengecekan unit juga. Ya, ketika kita ada operasi benar-benar tidak ada ramal itu. setelah padahal mengapa kita melakukan pencarian kedua dan sebuah adegan Pencarian adegan api kedua setelah kebakaran. Mungkin yang maksud adik-adik itu sumbernya mungkin ya. Gimana sih ini bisa kebakaran? Iya. Apa sih penyebabnya? Ya penyebabnya memang kita selidiki dari apa itu bisa terjadi. Biasanya itu kan kalau emang rumah posisi nih pas kebakaran rumah kosong nih, rumah kosong emang mungkin sedikit sulit nih, paling kami dibantu oleh polisi juga. Tapi kalau pas posisi kebakaran lagi ada orangnya nih, kita kan lebih tahu nih sumbernya dari mana. Bisa jadi dari korsleting listrik atau dari tungku api. Biasanya berdasarkan hasil apa yang sudah kita lakukan dari laporan warga, terjadinya kebakaran itu lebih didominan dari listrik. Penggunaan listrik yang emang terlalu satu colokan jadi bagi-bagi berapa, kebetulan di sampingnya itu memang posisi
mudah terbakar, kayak korslet, kayak dari lampu gitu kan. Terus juga kalau banyak kejadian ketika di malam hari itu menyalakan tungku untuk memasak air, kemudian dia lupa berangkat aja kegiatan kemana, ketika pulang udah habis semuanya. Karena di rumah-rumah yang emang bisa dikatakan tradisional lah, rumah-rumah kayak di pedesaan itu kan memasak air juga kan pakai tungku kan, pakai apa itu, kayu itu kan di atasnya suka disimpan kayu tuh kan, kebanyakan dari sana. Kalau dari rumah semi permanen ya kebanyakan dari korsleting. Apa yang Anda lihat sebagai masa depan dari petarung? Teknologi yang saya lihat bagi masa depan petarung, teknologi peralatan maju masa depan. Kebetulan kalau di Garut sebelum ada, kalau dia di Jakarta itu teknologi kedepannya itu udah makin canggih ya. Ada alat di mana alat kayak mesin nih, mesin untuk memadamkan api itu tanpa orang. Jadi dia bisa masuk nih tanpa harus orang kan. Kalau misalkan pakai orang berarti kan itu human kan, manusia, SDM. Teknologi berarti teknologi ke depan nih, berarti bukan orang ya. Itu di Jakarta juga udah ada alat pemadam yang digerakin oleh kayak mesin lagi, tapi itu udah bersensor gitu. Jadi itu bisa benar-benar pakai remote juga ada itu kayak gitu. Ya mudah-mudahan teknologi damkar ke depannya bisa lah itu sampai ke Garut, khususnya ke Cikajang. Tapi kalau di luar negeri udah pada canggih. Kalau ngomong teknologi kan. Suka duka jadi damkar. Sukanya yang jelas, suka yang kita rasakan menjadi damkar itu kita bangga. Kenapa bangga? Karena kita bisa menyelamatkan orang lain yang sedang kesusahan dan sedang kesulitan. Dukanya ya ketika banyak tanggapan dari masyarakat atau warga-warga, apa sih pekerjaan damkar cuma tidur aja? Padahal bagi kami lebih baik kerja seperti ini, cuma duduk diam daripada ketika kami kerja itu berarti bakal ada orang yang dirugikan, betul tidak? Kalau pemadam bekerja pasti ada yang kebakaran kan? Menurut adik-adik lebih baik tidak bekerja, lebih baik bekerja? Hah? Tidak bekerja atau sudah enak kalau gitu mah ya dimakan gaji buta? Tidak, karena kami di sini juga kan damkar itu kan tidak hanya sebatas kebakaran aja nih, tapi ada penyelamatan. Ya nggak apa-apa kalau penyelamatan kayak evakuasi tawon kan, ular masuk rumah, nggak apa-apa itu, daripada kita kerja menghadapi kebakaran yang notabene berarti ada orang yang dirugikan. Betul. Ya sukanya itu saya pribadi merasa bangga menjadi damkar karena bisa menyelamatkan orang. Dukanya ya itu dukanya dari kami itu ketika kami bekerja, kami melihat orang yang memang kena musibah dan itu emang menyentuh ke hati. Apalagi kalau posisi kebakarannya tuh jauh dan aksesnya tidak bisa tercapai. Banyak nih kejadian ketika kita mengalami hambatan, mobil kendaraan kita tidak bisa masuk ke akses tersebut, dan itu ya udah dibiarkan sampai habis karena memang tidak bisa masuk. Apalagi Apakah Bapak memiliki saran untuk meningkatkan pencegahan kebakaran dan program pendidikan publik? saran saran pencegahan kebakaran khususnya di damkar memang sudah dilaksanakan ya, sudah dilaksanakan itu pencegahan, karena dari damkar ini sendiri kan bukan hanya masalah evakuasi operasi, tapi ada juga bidang pencegahan yang dimana itu dari damkar sendiri berkunjung ke tempat-tempat, bisa ke sekolahan juga bisa,
tapi lebih didominan ke desa, kayak desa itu untuk menerangkan atau memberitahu atau apa ya namanya, mencoba untuk mencegah. Jadi lebih baik kan kita mencegah daripada memadamkan, begitu kan? Lebih baik kita mencegah. Iya, kebetulan itu udah berjalan. Kami udah berjalan lama, dan di mana ketika kita melaksanakan pencegahan di tiap wilayah, kami juga merekrut warga untuk bisa jadi relawan pemadam kebakaran. Jadi ketika ada kebakaran dini kan itu bisa ditanggulangi oleh warga setempat nih. Contohnya nih, di desa mana? Di kampung mana? Cibodas. Nah, misalkan ada di Cibodas nih. Dari damkar ada pencegahan ke desa Cibodas. Ketika ada kebakaran dari Cibodas, kalau damkar udah dan warganya antusias untuk menjadi relawan dari damkar, bisa kan? Tidak harus menggunakan alat pemadam api modern, tapi juga bisa dengan melaksanakan atau menggunakan pemadaman dengan api dengan tradisional, alat tradisional kayak seperti handuk yang dibasahin deh. Ketika tabung gas kebakaran itu bisa pakai handuk kayak gitu. Jadi, tapi lebih baik sih kami juga kan udah menerapkan ke tiap desa untuk di tiap desa itu maupun desa maupun sekolah itu harus memiliki alat pemadam api ringan. Nah itu ada tahu apa, harus memiliki apa. Karena nih contohnya kita di sekolah nih, sekolah itu wajib, di desa juga wajib. Bila mana ada terjadi kebakaran korsleting listrik kan itu nggak bisa dicegah oleh air ya deh. Kalau listrik ketika listrik kebakar itu jangan coba-coba kita siram pakai air, karena itu bisa semburan listriknya bisa kena ke kita dan itu bisa mengakibatkan fatal. Beda dengan kayak gas juga kan nggak bisa kan pakai air, harus dimatiin kan gasnya sumbernya. Jadi lebih baik pencegahan yang emang benar-benar bisa dilakukan oleh satu orang nih, oleh kita sendiri nih, yaitu di setiap wilayah, khususnya di tempat sekolah, di kayak desa, itu wajib memiliki apa. Lebih bagus kalau setiap rumah punya apa. Bagaimana Bapak menangani seorang warga yang marah di tanah kebakaran? Warga yang marah sering terjadi dengan alasan kita datang terlambat. Ya, Kita datang kebanyakan. terlambat. Kalau bisa dikatakan respon time dari damkar itu kan 15 menit. 15 menit. Sedangkan damkar sendiri di Garut itu kalau bisa dikatakan kurang ya, kurang. Harusnya dari lokasi damkar, contoh di pos A ke pos B itu dengan jangkauan wilayah itu paling maksimal harusnya 15 menit. Tapi kan kita kan kayak di Cikajang nih, cakupan Cikajang kan sampai ke Cihurip, Banjarwangi, itu kan yang emang medannya juga nggak bisa dilalui dengan kecepatan tinggi kan, terus juga jauh kan, itu bisa memakan waktu. Kebayang kalau misalkan ada kebakaran di Cihurip, menurut adik-adik dari Cikajang dari sini berangkat ke sana bakal keburu nggak? Berarti pas sampai sana api udah di bawah kan? Nah, gimana nih cara nanggapinya ya kan? Kalau Bapak mau kita stay sebelum kebakaran ya terlepas sebelumnya. Yang namanya kebakaran kan musibah. Ya kita kan berusaha sebaik mungkin kan, semaksimal mungkin untuk bisa datang ke TKP lebih cepat. Terus ngapain Pak? Datang apinya juga udah habis. Rumahnya juga udah habis, udah di bawah. Ya itu kan kalau misalkan yang kebakarnya satu rumah. Kebayang nggak deh kalau misalkan pas kebakarnya itu rumah padat penduduk. Kalau kita nggak datang sama sekali gimana? Ya bisa habis kan lebih dari satu rumah. Minimal kita kan ngejaga nih rumah yang di pinggirnya supaya tidak terdampak.